Halo guys, selamat datang lagi di channel gue. Welcome to Otodog Gaming. Jadi di video kali ini gue mau ngejelasin review lagi tentang Isabella ya guys ya. Ini mumpung kita lagi santai, lagi nggak ada kegiatan ya, kita review hero sedikit lah ya guys ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ini hero-nya Isabella. Kalau untuk sprite-nya gue suka sih guys, tapi tipe-tipe cewek alim ya guys ya. Suatu saat Isabella bakalan ada skin bikini nggak guys? Gimana menurut kalian guys? Jadi kita balik ke topik aja. Nah, ini hero Isabella. Isabella ini masuk satu di antara 5 tim utama gua. Dan juga ini satu dari 5 hero wajib dalam United Battle ya guys ya. Jadi nanti kita ada bahasan lagi tentang United Battle mungkin di video-video selanjutnya. Ini kenapa dia GG banget Isabella ini. Pertama kalian lihat dulu di pasifnya ya guys ya. Jadi talentnya ini yang buat dia kenapa dia jadi healer yang mantap banget. Nah, kita loncat ke limit break. Jadi limit breaknya ini ketika dia nge-heal, dia akan nge-remove debuff daripada di tim kalian. Kalau dia udah limit break, itu remove-nya itu 2 debuff. Dan kalau dia masih bintang 3, cuma 1 debuff dan itu pun cuma 50%. Kalau udah bintang 4 lumayan, itu 1 debuff 100% ya guys ya. Nah, cukup bagus kalau seandainya dia sudah bintang ya makin tinggi, chance-nya makin naik ya guys ya. Di bintang 5 dia udah bisa 2 debuff tapi cuman debuff kedua tuh cuman 30%. Dan juga ya gitulah bintang-bintang selanjutnya. Selanjutnya untuk Awaken. Awaken dia 1 sampai 10 ya kayak biasa, kalian naikin kayak biasa juga, tapi ketika dia nanti sudah sampai level 60, dia bisa ambil Awaken Genesis atau Oblivion. Nah, yang uniknya dari Isabella ini adalah ketika kalian masih level 60 ya guys ya, kalian ngambil Oblivion untuk naikkan intelligence dia. Tapi begitu kalian level 65, saran gue kalian pindah ke Genesis. Jadi untuk ngambil resilience-nya 10% tuh lumayan banget untuk menambah survival-nya si Isabella ini guys. Selanjutnya kita lihat di statusnya dulu. Jadi basic status Isabella itu jika tanpa equip. Oke guys, jadi ini gue udah pindah tempat. Tadi pinggang gue sakit guys, nge-review hero kayak gitu. Jadi ini gue sambil duduk aja. Nah, ini status Isabella bintang 6 tanpa equip ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat di sini itu intelligence-nya gede banget. Makanya saya bilang ini sekali nge-heal memang heal-nya gede banget ya guys ya. Nah, ini yang lagi menjadi gosip sekarang. Bukan gosip sih, kayak perbincangan, perdebatan di channel 1 gue beberapa kali ngelihat bahwa heal itu bisa critical atau enggak guys. Sebenarnya dengan kalian melihat status ini udah menjawab semuanya sih. Jadi Prius itu atau healer itu memang bawaannya resilience-nya gede banget. Jadi supaya dipukul itu nggak gampang kena critical lah. Karena kan lucu ya guys ya kalau seandainya fungsinya sebagai healer tapi dia gampang mati duluan, kan fungsinya tidak bisa dijalankan dengan baik jadinya. Jadi memang healer ini agak susah dibunuh di awal turn karena memang resilience-nya tinggi dan sulit untuk dikritical oleh assassin lawan. Nah, di sini kalian udah melihat kritikalnya itu gede dan agak konyol rasanya jika ketika di awaken kritikalnya itu naik tapi dia nggak bisa kritikal, kan nggak mungkin guys. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini healer itu bisa kritikal ya guys ya. Dan kalau kalian pengguna Isabella lama kayak gue, Isabella ini kan masuk ke dalam tim utama gue ada beberapa kali ngelihat healernya itu sangat bervariasi jumlahnya, bukan karena masalah turn ya guys ya. Jadi di turn 1 pun healernya itu sangat bervariasi. Jadi ketika belum ada damage up atau attack up, kalau di arena kan ada damage up itu guys. Nah, jadi sebelum ada efek attack up ataupun damage up, itu memang healernya itu jumlahnya itu bervariasi healnya guys. Jadi kadang dia critical, kadang dia tidak critical, dan kadang bisa gede banget itu karena faktor equip. Jadi gue pakai Athena Staff ya guys ya. Nah, jadi sini gue bahas dulu tentang Awaken-nya. Awaken Isabella di sini ketika dia udah level 60 kan kalian bisa milih dua antara Genesis sama Oblivion ya guys ya. Nah, untuk masih level 60 nih unik ya guys ya. Isabella ini ketika dia masih level 60, kalian pilihlah dia di Oblivion guys. Jadi untuk menaikkan intelligence-nya. Nah, tapi ketika dia sudah level 65, kalian kan bisa nambah satu buff lagi. Kalau gue sih nyaranin kalian ambil Genesis. Kenapa? Karena di sini naikkan resilience-nya lagi. Jadi untuk Isabella yang dengan membawa Athena Staff, menurut gue critical udah nggak terlalu penting karena healnya udah overkill banget ya guys ya. Healnya udah gede banget. Kalau seandainya Athena Staffnya keluar, itu udah langsung dikalikan 2 jumlahnya. Lebih gede daripada critical. Critical itu cuma kali 1,5 ya guys ya. Selanjutnya juga resilience di sini lebih dibutuhkan karena
ya itu menambah supaya dia nggak gampang kena critical guys. Jadi kalau di arena dia ini kan tipenya light, kalau kalian ketemu sama yang elemen dark atau shadow itu bahaya banget. Seandainya kayak Lilith, Artemis itu langsung turn 1 langsung nge-spam skill sebelum Dracula kalian bisa jalan, itu bahaya banget buat Isabellanya. Jadi bagus banget kalau seandainya resilience-nya ditinggikan. Jadi itu untuk awaken ya guys ya. Nah, oke guys, jadi selanjutnya gue mau ngebahas untuk equip dari Isabella ini. Senjatanya itu kalian punya dua pilihan, antara Athena Staff atau pakai Key of Heaven. Jadi itu fungsinya beda ya guys ya. Kalau Key of Heaven ini kalian fokusnya pada remove debuff-nya, tapi kalau Athena Staff ini kalian berfokus pada jumlah healingnya. Nah kalau gue sih nganjurin lebih pakai Athena Staff, karena Athena Staff ini GG banget dan chance-nya gede banget guys. Kalau kalian lihat ini di level 70-nya atau udah di reboot ya guys ya, itu healingnya 80% untuk dikalikan 2. Jadi sekali heal itu Dracula yang lagi undying aja guys, itu bisa langsung full guys kalau seandainya Athena Staff ini keluar. Dan biasanya memang keluar karena chance-nya gede 80% ya guys ya. Prefix yang bagus sebetulnya resilience atau critical. Jadi accuracy nggak butuh ya guys ya. Nggak mungkin ketika dia lagi nge-heal kawan yang effect itu nggak mungkin ya guys ya. Kalau perdebatan critical ada, tapi kalau yang perdebatan effect bisa kita bunuh rame-rame ya guys ya. Nggak mungkin di effect lah sama kawannya. Jadi akurasi sebetulnya nggak butuh sama Isabella. Cuman ya karena kebetulan Athena Staff gue cuma satu dan dapatnya di accuracy, ya udahlah. Jadi gue pakai aja ya guys ya. Selanjutnya untuk, oh bentar gue equip dulu. Nah ini Athena Staff, kita equip. Nah selanjutnya untuk helm, sebetulnya helm yang bagus itu kalau gue bilang bagusnya pakai Philosopher. Jadi dia bisa bantu untuk nge-remove debuff. Jadi kalau turn 1 kalian di stun dulu Isabellanya, atau unit yang lain di stun atau diapain lah. Nah begitu Isabella jalan itu semuanya langsung bangun lagi guys. Jadi GG banget, apalagi kalau kalian ketemu kayak tim AB ya guys ya, tim AB, tim Poseidon itu guna banget. Nah cuman kalau gua karena gua nggak punya itu, jadi gua pakai Hera di sini ya guys ya. Ini fungsinya untuk menambah survival dari si Isabellanya guys. Jadi Isabella ini kan tipenya light, jadi dia agak bahaya kalau ketemu sesama dark. Nah yang agak bahaya itu kalau dia ketemu Jester guys. Jester ini kan triple strike-nya itu bisa tembus tembus proteksi dari Valkyrie atau protektor kalian ya guys ya. Gue ngomongnya payah banget nih. Jadi bisa tembus itu. Nah, jadi kalau seandainya Isabella ini light kena pukulan sama Jester itu bisa mati guys. Dan itu sakit banget. Triple strike-nya si Jester itu tadi ya guys ya. Jadi itu sakit banget. Dan kalau seandainya dia ada ini, ketika dia kena tahun si, misalnya dia kena tahun atau kena skill AB duluan, nah dia bisa hilang dulu guys, bisa steal dulu, jadi nggak bisa ditarget sama Jesternya. Jadi menurut gue ini bagus banget untuk menambah survivalnya si Isabella. Nah untuk armornya, karena dia ini support guys, menurut gue dia nggak butuh lagi light salvation karena resilience-nya udah tinggi banget. Jadi kalau gue lebih pakai ke Regalia. Regalia ini fungsinya adalah untuk menaikkan attack up tim dia. Jadi setiap kali dia jalan itu ada attack up, bantu banget, dan dia ini support ya guys ya. Jadi bantu banget, tiap turn dia nambah stack attack up itu bisa sampai 3 kali guys. Jadi lumayan, attack nambah 30% itu tinggi banget guys. Jadi tiap tahun dia jalan dia ngasih buff attack up, nanti dia jalan lagi dia ngasih buff attack up lagi. Dan ini chance-nya lumayan tinggi, 70%, dan berlaku untuk semua LS-nya. Jadi ya dia pun dapat heal-nya pun, jadi makin tahun makin naik juga ya guys ya. Kalian boleh juga pakai Messiah Robe kalau mau untuk nambah survivalnya juga. Tapi menurut gua banyak banget sih kalian udah pakai Hera, pakai lagi baju yang itu tadi ya guys ya. Atau kalian pakai baju healer yang untuk naikkan heal ke party kalian boleh juga. Habis itu untuk trinketnya itu bisa pakai Cornucopia, gue lupa namanya guys. Bisa pakai ini untuk nambah resilience-nya sama total healing down-nya. Atau kalian mau full support lagi untuk pakai drop nail ya guys ya. Jadi ini juga lumayan bagus karena gue di sini pakai Melden yang energinya cukup gede guys. Jadi gue pakai drop nail untuk nambah stok energi gue. Jadi setiap kali dia jalan itu energinya nambah 1 guys. Nah setiap kali dia jalan dia energi nambah 1, dan karena gue ada bintang 6, setiap kali dia heal single target energi juga nambah 1. Jadi dia setiap kali jalan tuh nggak makan energi Isabella gue ya guys ya. Lumayan banget sih ini untuk menambah energi ke tim kalian, apalagi jika kalian user Merlin atau Hades ya guys ya, yang energinya gede banget. Nah jadi ini kalau udah di equip kalian bisa lihat itu
statusnya gede banget guys. Jadi intelijennya itu bisa plusnya sampai 17.000. Ini belum masuk artefak ya guys ya. Nah kita masuk ke artefak. Jadi ini gua udah set untuk Isabella gua. Isabella itu paling bagus main pieces ya guys ya. Jadi main pieces, saya apa sih sebutannya? Main pieces. Main pieces tuh bagus banget ya guys ya. Karena dia memang Isabella ini cuman bisa heal, hampir nggak pernah pakai basic attack ya guys ya. Jadi ketika dia pakai pieces, setiap turn dia jadi kayak Valkyrie guys, auto guard, bagus banget. Jadi setiap kali dia nge-heal, setiap kali dia pakai skill 1 atau skill 2 nya ultimate-nya, dia langsung otomatis guard. Dan guard ini kan mengurangi damage sebanyak 20% guys. Jadi ya bagus banget untuk nambah survivalnya Isabella. Nah untuk sub statusnya Isabella itu butuh speed ya guys ya, tapi jangan kalian jadikan speed utama. Kenapa Isabella butuh speed? Biasanya ketika kalian find match itu, apalagi di PvP ya guys ya. Kalau PvE ya kayak biasa kita nggak butuh speed, tapi kalau di PvP kalian kan akan saling ketemu kayak Poseidon guys. Poseidon dan tim assassinnya, nah itu bahaya banget. Kalau seandainya Poseidonnya udah kencang banget, biasa Poseidon tuh speednya bisa sampai 200-an. Nah ketika Poseidon yang nge-town dan Isabella kalian speednya kencang, nggak usah kencang kali, tapi ya cukup kencang lah kalian buat guys. Ketika sudah kena town, nah Isabellanya buka heal yang ultimate-nya, itu townnya hilang semua guys. Jadi aman lah buat tim kalian supaya nggak kena efek Poseidonnya. Dan Poseidon ini kan ultimate-nya cooldown-nya 3 turn, jadi bagus banget untuk nge-counter kayak Poseidon itu ya guys ya. Habis itu ya dia butuh intelligent dan resilience juga. Critical kalau kalian nggak punya Athena Staff, kejarlah critical di sini supaya healnya itu tidak berfungsi sebagai anti debuff aja, tapi juga berfungsi sebagai jumlah healnya bisa membantu kalian untuk menjaga survival kalian. Jadi kalau critical lebih tinggi lagi. Nah karena gue main Athena Staff, makanya critical gue nggak terlalu kejar. Gue lebih kejar ke kelengkapan gem. Jadi di situ gue lengkapin piecesnya ada 12 pieces. Habis itu juga intelligence-nya gue tinggiin, sama resilience-nya gue tambahin ya guys ya. Nah dengan settingan yang seperti ini, kalian bisa lihat itu mencapai resilience itu sampai 104. Dan Isabella ini juga gue kejar magic evasion ya. Magic evasion bawaan dari Prius itu memang tinggi ya guys ya. Jadi minimal kalau dia dipukul sama si Melden ya dia banyak miss-nya. Kebanyakan kan tipe-tipe match jarang main accuracy ya guys ya. Kebanyakan main critical. Jadi dengan Magic Evasion 77 sejauh ini sih gua lihat udah sering banget dia nge-effect magical ya guys ya. Nah ini yang menarik daripada Isabella. Jadi Isabella ini partnya ini yang lucunya, kalian tidak bergantung pada part yang ketiga. Menurut gua kalau orang yang pakai part ketiga sebagai partnya si Isabella, menurut gua dia belum terlalu pandai guys pakai Isabella. Karena kelemahan Isabella ini adalah jika kalian ketemu tim band healing. Band healing itu maksudnya si Mary kayak healing down, atau Valkyrie dengan healing doom, Ace of Doom-nya, atau juga dengan Artemis memakai Ace of Doom-nya. Jadi setiap kali dia panah atau Valkyrie-nya basic attack, kalian kena band healing. Valkyrie-nya counter, kalian kena counter. Bahaya nih gue ngomong ini. Pokoknya setiap kali dia mukul kalian, kalian kena band healing ya guys ya. Jadi nggak bisa di heal sama Isabella-nya. Nah itulah fungsinya dari Seal of Wisdom. Atau kalian mungkin pernah merhatiin ketika Isabella jalan itu ada keluaran tulisan kayak Equilibrium ya guys ya. Nah itu fungsinya adalah ini tidak dihitung heal equilibrium, tapi menyamakan rata-rata HP satu tim kalian. Jadi misalnya ada yang sekarat, ada yang penuh, nanti ditambah dan dibagi 2. Kalau tinggal 2 orang, kalau 5 di total semua HP-nya dan dibagi 5 total HP-nya. Lalu masing-masingnya orang itu akan ditambahkan 12% dari max HP-nya. Tapi ini nggak dihitung heal ya guys ya. Jadi tidak akan ada angka hijau yang kalian lihat di sana, nggak ada tanda heal yang kalian lihat di sana. Dan nggak bisa ditingkatkan dengan equip. Jadi dengan Paladin atau Aquarius nggak bisa meningkatkan efek dari Equilibrium. Jadi itu memang bawaannya, settingannya udah fix ya guys ya. Nominalnya juga udah fix segitu. Nah sedangkan kalau kalian pakai skill part yang ketiga, itu bisa kena band healing guys. Jadi kalau kalian kena band healing ya partnya jadi langsung mati, nggak ada gunanya guys. Dan kalau kalian lihat statusnya memang ya cukup menggiurkan ya guys ya. Kalau ini nggak gua naikin, tapi kalau ini udah mentok nambahnya itu 1200 status intelijennya. Dan kalian bandingkan yang kedua itu cuma 470. Memang ada perbedaan angka sekitar 730 poin. Tapi untuk udah level segini 730 nggak signifikan lah guys. Kalau kalian lihat statusnya itu bahkan intelijennya udah sampai berapa ini? Udah sampai 27.000 ya guys ya. Udah sampai 27.000, dan kalau kalian turunkan 700 nggak terlalu signifikan guys. Jadi untuk late game nggak ada gunanya menurut gue seperti itu.
Nah, makanya part Equilibrium ini GG banget, dan kalian udah lihat videonya, itu memang wow banget Equilibrium ya guys ya. Jadi ketika tim kalian kena ban healing, kalian tinggal pilih salah satu kawan kalian yang HP-nya paling sedikit, habis itu nggak kena ban healing, kalian heal aja, habis itu otomatis satu party kalian nambahnya banyak banget guys, healnya guys. GG banget kalau Isabella pakai part yang nomor 2. Itulah kenapa menurut gue ini salah satu alasan kenapa Isabella itu jadi nggak tayar unit, terutama di healer ya guys ya. Dia bisa equilibrium dan healnya itu menghilangkan debuff guys. Jadi GG banget untuk ngilangin stun, untuk ngilangin stack-stacknya poison, charmnya si Lilith, itu GG banget ya guys ya. Mungkin itu aja review gue tentang Isabella. Jadi buat kalian yang berdebat tentang critical healing, nggak usah didebatkan lagi, karena perdebatan itu layaknya perdebatan antara bumi bulat dan bumi datar ya guys ya. Jawabannya udah jelas, nggak usah didebatkan, dan tidak mungkin developer sebodoh itu untuk membuat Isabella dengan basic critical 40% ya guys ya. Itu hampir sama dengan basic critical assassin kalau kalian mau tahu. Jadi ya itu sangat sangat membantu lah Isabella dengan basic critical setinggi itu. Oke guys, mungkin itu aja review gue tentang Isabella. Mudah-mudahan kalian yang berencana membuild Isabella bisa bawa Isabella ini ke tim kalian. Dan Isabella ini kalau dikombinasikan dengan elemen light, dia elemennya light ya guys ya, dikombinasikan dengan Joan, dengan hero light lainnya, itu menambah buff di tim kalian untuk damage reduction. Buat tim kalian itu GG banget. Dan Isabella ini banyak dipakai untuk konten-konten susah, jadi yang pertarungannya butuh jangka panjang kayak pertarungan event kali ini yang nyari bulu dan bintangnya tuh ya guys ya, itu Isabella guna banget. Oke guys, terima kasih udah nonton video gue. See you on another video. Bye.